Shalom. Shalom. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah, selamat datang lagi dalam persekutuan kita pada Minggu Kristus Raja. Dan selamat datang juga untuk sahabat kita, Laklin Soper. Dia adalah dulu dia adalah mahasiswa budaya di Bali. Dan sampai saat ini kami selalu kontak, dan sekarang beliau bekerja di State Department yang Nigeria. Dan beliau ini anak muda yang hebat karena menguasai sekian banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia, bahkan bahasa Bali dia lebih pintar dari saya. Ya, selalu mengatakan namanya itu Laklin. Kalau berkenalan sama orang Bali dia itu. Selamat datang Laklin. Kami senang bahwa Anda selalu hadir dalam pelayanan-pelayanan bersama di komunitas Indonesia, karena dia mencintai Indonesia dalam pelayanan bersama. Oke, nanti kalau Ibu akan menyanyi ya. Ya, setelah ini kita akan. Baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya tergugah sekali dengan apa yang dilakukan oleh dalam Children's Sermon tadi oleh Ibu Rina. Sebenarnya ini sudah menjadi bagian dari program kita. Majelis sudah memprogramkan gerakan $10 dan mata uang terkecil ini. Kita berpikir bahwa tahun depan kita akan lakukan, tapi rupanya anak-anak tadi sudah mulai. Hari ini juga di kelas katekisasi mereka akan rembuk bagaimana menata ini. Jadi yang punya gawean ini nanti di bawah bimbingan finance dan session. Nanti kita minta anak-anak remaja itu akan mengatur akan bagaimana pelayanan mereka untuk orang-orang yang mereka perlu bantu, khususnya untuk teman-temannya di Indonesia. Beberapa kali saya sudah mengatakan, sudah bicara tentang ini. Tapi saya senang bahwa anak-anak memulai dengan gerakan ini, dan juga anak-anak remaja yang nanti akan menata kegiatan ini, karena kita bisa mendampingi mereka dengan baik. Karena sesuai juga dengan teks kita pada hari ini. Ini adalah hari Minggu Kristus Raja. Minggu lalu saya sudah menyampaikan berita ini. Kristus Raja, tahun akhir, masa akhir tahun liturgi, dikatakan sebagai Kristus Raja. Kita mengingat kemarin oratorium dari The Messiah, Handel, mengatakan the King of Kings. Jadi Raja di atas segala raja. Raja yang bertahta di tempatnya yang kudus, tetapi dia juga dalam cerita kita, dalam teks bacaan kita pada pagi hari ini, Kristus bukan hanya berada di tempat di singgasananya mungkin seperti tempat ini atau tempat ini yang jauh, tetapi dia juga justru ada di tengah-tengah orang yang paling hina. Jadi saudara lihat ya perbedaannya ya. Yang dimaksud dengan Kristus Raja itu bukanlah raja yang begitu jauh dan sukar terjangkau. Kalau ketemu harus pakai birokrasi, harus daftar buku tamu, kemudian harus lapor protokol, lapor orang kedutaan dan sebagainya. Tapi Kristus Raja adalah Kristus yang ada bersama-sama dengan kita. Siapa orang itu kita akan lihat. Yesus yang adalah Kristus Raja adalah Yesus yang peduli dengan kehidupan orang banyak. Dan dia menempatkan dirinya bukan hanya bersama dengan mereka, tapi dia mengidentikan dirinya dengan orang tersebut. Siapa orang itu? Dikatakan adalah orang yang paling hina. Ketika engkau melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang paling hina, kamu sudah melakukannya untuk aku. Saudara bayangkan, dia berani mengidentikan dirinya dengan orang yang paling hina. Apa yang kamu lakukan untuk orang ini, yang paling hina ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Tidak ada raja yang berani ngomong begitu. Tidak ada presiden yang berani ngomong demikian. Tidak ada orang-orang penting yang bicara tentang hal itu. Karena Yesus mengajarkan kita dalam hal ini mengenai kepedulian. Saya mungkin tidak akan mengulangi lagi, saudara harus buat gerakan $10, saudara harus berempati, saudara harus bersimpati dengan. Saya tidak akan khotbah itu lagi kepada saudara, karena saya tahu bahwa kita semua sudah tahu, sudah paham. Tapi persoalannya adalah, apakah kepedulian itu? Kita bisa buat program banyak tentang kepedulian. Tetapi kalau kita sendiri tidak peduli, tidak ada gunanya program itu.
Jadi persoalan Yesus yang peduli, apakah engkau peduli juga? Apa peduli? Saya berpikir-pikir dalam mempersiapkan khotbah ini, saya jadi kadang-kadang lagi mikir-mikir tentang situasi di Indonesia atau situasi kita. Saya berpikir, oh di Indonesia atau di mana-mana tempat ada yang disebut dengan peduli politik. Sudah tahu peduli politik? Kalau sudah mulai ada pemilihan-pemilihan presiden, kalau sudah mulai ada pemilihan gubernur, kalau sudah ada pemilihan bupati, camat, lurah di desa-desa, biasanya ada peduli politik kan? Kira-kira peduli politiknya bagaimana itu? Mulai dipanggilin, dapat sembako tahu nggak itu? Tahu ya sembako kan? Orang yang dulu nggak pernah datang ke komunitas tertentu, datang kemudian bawa sesuatu, peduli politik supaya ujung-ujungnya bagaimana? Kalau bisa ya nanti dipilih. Datang ke satu komunitas ini, datang satu komunitas itu, ngomong banyak dan kemudian bawa beras, bawa uang dan sebagainya, ada money politik dan seterusnya. Just peduli politik. Setelah pemilihan, apakah akan dilakukan? Pasti tidak. Pasti tidak. Kalaupun ada, itulah orang yang betul-betul menjadi pemimpin. Ada juga yang peduli setengah-setengah. Ini peduli setengah-setengah ini bagaimana nih ya? Saya waktu itu di Bali itu ada kebun raya, namanya kebun raya Bedugul. Jadi kalau libur Sabtu atau habis ya hari-hari libur lah, banyak sekali orang duduk di sana ngobrol-ngobrol. Satu kali ada anak muda, dia sedang mengkampanyekan bumi bersih. Bumi yang anti polusi. Jadi dia jalan pakai di badannya itu sambil buat bawa pamflet kasih itu. Tapi saudara tahu apa yang dia lakukan waktu datang kepada saya? Dia mengkampanyekan bumi bersih, tetapi dia sambil merokok. Anak muda ini sangat punya hati yang luar biasa tentang bumi bersih, bumi anti polusi. Saya katakan kepada dia, hei anak muda, kalau kau mengkampanyekan bumi bersih, bumi anti polusi, tahu nggak bahwa saudara, salah satu yang menyebabkan bumi ini polusi adalah rokok, adalah asap rokok. Dan sekarang kamu jalan kemana-mana sambil merokok untuk mengkampanyekan bumi bersih. Peduli tetapi ya separuh-separuh, setengah-setengah. Yang tiga ini yang gawat ini, ya peduli amat gitu ya. Nah kalau peduli amat ini peduli tapi memang nggak peduli begitu. Jadi peduli amat ya sudah, nggak usah lagi. Peduli politik masih ada yang diberi, peduli setengah-setengah masih ada yang dikabarkan, diberitakan, yaitu kalau contoh tadi itu bumi bersih. Tapi kalau peduli amat ya udahlah, gue pikirin, orang Jakarta bilang EGP, gue pikirin. Ya udah, peduli amat dia bilang. Tapi ada satu peduli yang kita diajar dengan hari Kristus Raja ini, atau sebagai Yesus sebagai Raja, yaitu peduli kasih. Yesus mengajarkan dalam cerita kita ini adalah peduli kasih. Kepedulian yang bukan hanya bicara, tapi kepedulian dalam tindakan. Ada orang yang bertanya, satu kali saya pernah mengkhotbahkan bagian ini di situasi di dalam konteks anak remaja. Dia tanya kepada saya begini, Pak Pendeta, kalau kita kan dalam ajaran kita, gereja kita, atau dalam ajaran Kristiani, keselamatan kan adalah bagian dari kasih karunia. Keselamatan kan itu anugerah. Apakah keselamatan ditentukan oleh perbuatan kita? Cerita ini mengutamakan tentang arti berbuat baik kepada sesama, maka engkau akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya pikir iya juga ini. Karena sola gratia hanya karena anugerah, sola fide hanya karena iman, dan sola scriptura itu adalah konsep reformasi yang dibuat, yang disampaikan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Saya pikir-pikir ya juga, ini pertanyaannya bagus juga ini. Saya bilang, ini bagaimana saya harus jawab ini? Tapi sudah saya mau ingatkan anak muda yang bertanya itu dan kita semua di sini. Kita melakukan perbuatan baik itu bukan untuk membeli kasih karunia, tapi karena kasih karunia itu sudah lebih dulu
kasih anugerah itu sudah lebih dulu ada pada kita, maka kita berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, ketika kita memasukkan koin itu di sana, itu bukan berarti karena kita merasa bahwa kita akan dapat keselamatan, tetapi karena kebaikan Tuhan yang telah memberikan kasih anugerah keselamatan bagi kita, maka kita melakukan itu untuk orang lain. Di sini harus dipahami betul, supaya teks ini jangan dikatakan bahwa kalau gitu kita buat aja yang baik, kita buat aja sesuatu gerakan program sosial, gereja lebih banyak pada program sosial, betul, tetapi bukan untuk membeli keselamatan. Tapi justru karena keselamatan telah diberikan bagi kita melalui darah Kristus yang begitu mahal, maka kita melakukan perbuatan yang baik. Saudara, persoalannya adalah kepada siapa kita harus melakukan kepedulian kita. Bacaan hari ini menggugah. Bacaan hari ini begitu membuat saya pribadi itu menjadi orang yang, waduh, ini bisa nggak ini ya? Kita mau lakukan. Yesus bilang kepada orang yang paling hina. Kalau engkau sudah melakukannya kepada orang yang paling hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Saya mencek ke dalam bahasa-bahasa aslinya yang disebut dengan elaksistos itu terjemahan yang terkecil. Kepada orang-orang yang terkecil bukan fisiknya, tetapi secara sosial mengalami hal-hal yang tidak dianggap. Orang-orang dalam kelas-kelas tertentu. Tapi ada satu kata yang menarik diterjemahkan dalam contemporary English version. Itu saya senang sekali kata itu, yaitu unimportant people. Kepada orang-orang yang unimportant people. Yesus mengatakan kamu harus melakukan ini kepada orang-orang yang dianggap tidak penting. Orang-orang yang dianggap tidak ada arti apa-apa. Saya sudah pernah mengatakan dalam khotbah beberapa waktu yang lalu, yang paling menyakitkan itulah kalau orang dianggap nobody. Ya. Kalau saya sudah dianggap nobody, eksistensi saya itu menjadi orang-orang yang tidak ada artinya. Siapa orang-orang yang unimportant people itu? Saya berpikir kalau di Indonesia agak mudah menjelaskannya. Karena biasanya di Indonesia itu status pekerjaan dan sebagainya itu bisa menentukan keberadaan orang. Kalau dia pejabat, oh dia dianggap orang penting. Kalau dia anggap cuma pekerjaan demikian, maka dia dianggap bukan orang penting. Kalau dia pekerjaan narik beca, oh dia dianggap bukan orang penting. Tapi saya coba belajar dari konteks Amerika. Kita tidak bisa mengkategorikan orang dalam kategori yang seperti itu. Tapi di Amerika ini, siapakah orang-orang yang unimportant people? Mereka adalah orang-orang yang kehilangan akses untuk hidup layak. Kemiskinan. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan akses untuk memperjuangkan hak-haknya. Saya jadi teringat persoalan-persoalan feminisme, perempuan, masalah di Indonesia yang sekarang sedang luar biasa bergejolak karena hak-haknya yang tidak teratasi, tidak terakomodasi. Persoalan orang mau beribadah dan seterusnya. Saudara tahu teman-teman di GKI Yasmin sampai hari ini masih terus bergumul dengan luar biasa. Mereka beribadah di jalan-jalan. Kemarin NIPC mengeluarkan satu statement untuk ini. Mereka tidak bisa beribadah di gedung gereja, tapi mereka beribadah di luar. Padahal mereka punya hak dan menang pengadilan. Saya sudah pernah sampaikan. Bagaimana orang-orang yang seperti ini? Orang yang kehilangan akses untuk hidup bersama. Tahukah saudara di negara yang begitu besar, kadang-kadang persoalan rasisme masih sangat kuat. Hak untuk hidup bersama. Dalam tulisan Invitation from God, hari kedua itu kalau saudara baca, bagaimana kita diundang untuk hidup bersama. Dan ini tidak mudah. Karena ketika kita melihat orang lain berbeda, tidak mudah juga untuk kita menerima. Apalagi kalau itu dalam kaitannya dengan persoalan ras,
dan seterusnya. Orang yang paling hina, orang yang unimportant people dalam kategori seperti itulah. Apakah ini bisa menjadi bagian dari keberpihakan kita, kepedulian kita kepada mereka? Apa yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina ini, atau yang unimportant people, orang yang terkecil, kamu sudah melakukannya untuk aku. Dan yang menarik, Yesus menempatkan dirinya bersama orang-orang yang unimportant people. Yesus menempatkan dirinya dengan orang-orang yang terkecil. Saudara mungkin mengatakan, oke, kita akan berpihak kepada mereka. Tapi persoalannya adalah apa yang sering membuat kita tidak bisa menjadi peduli terhadap persoalan-persoalan ini. Apa yang membuat kita menjadi tidak peduli terhadap persoalan-persoalan yang ada. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada beberapa hal. Yang pertama, kita tidak merasa penting untuk peduli. Kita tidak merasa penting untuk peduli. Dan kita merasa, dan kita telah kehilangan perasaan untuk peduli. Ibu Teresa bilang begini, penyakit yang paling ditakuti saat ini bukanlah HIV/AIDS, bukanlah kusta, bukanlah cancer, bukanlah tuberkulosis. Tetapi penyakit yang paling ditakuti saat ini adalah perasaan tidak peduli. Di sini penyakit, perasaan tidak peduli. Ibu Teresa bilang, ketika ada orang yang mati dengan tidak wajar dan sangat menyedihkan, dia katakan orang ini telah mati seperti anjing. Tapi biarlah ia dikuburkan layaknya sebagai manusia. Wah, ini kata-kata yang luar biasa. Karena apa? Disinilah perasaan kepedulian itu dipertaruhkan. Apakah kita tetap akan membiarkan dia mati seperti itu? Padahal dia adalah karya cipta agung dari Allah. Ibu Teresa katakan, biarlah dia dikebumikan, biarlah dia mati, biarlah dia sekarang dilayani layaknya sebagai manusia. Kita tidak merasa penting untuk peduli karena kita kehilangan rasa untuk peduli. Atau mungkin saudara mengatakan, atau saya mengatakan, kita tidak menjadi peduli karena memang kita nggak punya waktu untuk peduli. Kita nggak punya waktu untuk berbagi tentang kepedulian. Sibuk sekali. Saya selalu berkali-kali mengatakan, di Amerika sibuk sekali. Orang punya pekerjaan yang banyak sekali. Oke, cukuplah uang saya saja yang peduli. Kasih saja, selesai. Kepedulian bukanlah berarti saudara memberikan sesuatu. Dalam tulisan Sapa beberapa waktu yang lalu saya katakan, kepedulian bertemu orang itu bukan hanya bertemu dengan mata, tapi juga bertemu dengan hati. Kepedulian tidak hanya bicara tentang saya melihat orang peduli, saya melihat orang sakit dan saya peduli. Tetapi bagaimana saya mempunyai hati untuk boleh bersama-sama berbagi dengan orang itu. Saudara sibuk sekali, saya sibuk sekali. Saya mau mengatakan, Yesus datang ke dunia ini, mungkin dia mengatakan, peduli apa saya untuk manusia di dunia ini? Peduli apa saya dengan saudara Victor Hamel? Peduli apa saya dengan saudara Rahmat Putranto? Mengapa saya tidak bertahta saja di atas di sana? Saya tidak punya waktu untuk itu. Tapi saya sampai sekarang selalu berpikir, entah mengapa Yesus mengambil bagian di Bethlehem dalam palungan untuk hadir ke dunia ini bagi saya dan saudara. Amin. Dan ini sesuatu yang tidak punya waktu. Mungkin kita merasa bahwa saya tidak punya waktu untuk itu. Tapi hari ini kita belajar untuk melihat hati Bapa yang memiliki waktu untuk kita, untuk boleh satu persatu. Kalau saudara lihat film yang pernah saya putar itu ya, dia tunggu satu-satu, dia tunggu satu-satu, dia tunggu satu-satu. Kita mungkin tidak peduli karena kita tidak perlu tahu urusan orang.
ya, saya berapa kali cerita dengan Ibu Merina. Hati-hati Pak Pendeta, atau hati-hati kami selalu diingatkan. Kalau mau menolong orang juga hati-hati. Di Amerika kan begitu kan? Kalau ini kalau kita tolong, tahu-tahu kita bikin salah sama orang ini, kita yang di shoe atau di apa segala macam. Itulah sebabnya ada yang disebut dengan the Good Samaritan, untuk membela orang-orang yang mungkin ingin menolong tapi kemudian terjadi apa-apa, dan kita inti dari the Good Samaritan law saya katakan adalah bagaimana orang punya hati memang untuk menolong. Bahwa memang ada aturan, bahwa memang ada persoalan dan sebagainya. Itu yang memang kita harus terus belajar untuk peduli melalui prosedur-prosedur yang ada. Tetapi kalau memang kita sudah tidak punya hati untuk itu, apapun aturannya kita tidak akan peduli. Apa sih pedulinya Yesus ketika berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub? Nggak ada urusannya dia. Yesus datang ke sumur Yakub, dia ketemu dengan perempuan, dia bilang, aku haus. Perempuan itu bilang, tidak ada timba. Yesus katakan, kalau kamu minum air ini, maka kamu akan memiliki sumber air kehidupan. Murid-muridnya belanja beli roti karena dia lapar. Waktu murid-muridnya datang, saudara, apa yang dikatakan murid-murid itu? Kalau saudara baca Yohanes 4 ayat 27. Murid-muridnya kaget. Kaget kenapa? Karena dituliskan dalam Alkitab, karena dia berbicara dengan perempuan. Aturannya begitu luar biasa. Tapi Yesus, lihat saudara, untuk memberitakan kabar keselamatan, bahwa untuk mengatakan, hai perempuan, kalau engkau meminum air hidup ini, maka dalam hidupmu akan keluar aliran-aliran air hidup. Yesus bilang, pulang, pergi, panggil suamimu. Perempuan ini bilang, aku tidak punya suami. Yesus bilang, oh iya, benar. Karena memang suamimu yang 5 itu sudah kamu nikahi, dan suamimu yang sekarang itu bukan suamimu. Disitulah dia baru mengerti, oh benar, bahwa dia adalah Tuhan. Yesus menerobos sampai sedemikian rupa untuk masuk pada kepedulian. Kadang-kadang kepedulian tidak terjadi karena memang kita kecewa terhadap kepedulian. Saudara mungkin bertanya, nanti uangnya ini siapa yang mau terima? Nanti kalau sudah sampai sana, uangnya nanti dimakan, uangnya demikian, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah sebabnya perlu dibicarakan dengan baik. Kita sering mengalami kekecewaan dalam kepedulian. Kita sering mengalami kekecewaan ketika kita melakukan sesuatu yang baik. Tapi hari ini kita mau belajar tentang hati Bapa yang memiliki compassion, humility, and faithfulness. Saudara lihat dari semua apa yang tadi saya katakan. Yesus, kalau dia tidak mau peduli atau dia kecewa dengan apa yang terjadi bagi dia, dia tidak mengatakan demikian di kayu salib. Apa yang dia katakan di kayu salib? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau dia kecewa terhadap persoalan dia disalib, dia bilang, hari ini dengan kuasamu, dengan kuasa yang ada padaku, aku turun aku turun dari salib dan melepaskan semua tanggung jawabku untuk manusia. Dia kecewa melihat manusia, dia kecewa melihat orang Israel, dia kecewa melihat umatnya yang menyalibkan dia. Kalau dia kecewa dalam hal itu, maka dia bilang, aku turun dari salib dan dosa akan menimpa. Tapi dia katakan, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dia peduli meskipun secara manusiawi kita melihat mungkin kecewa. Kadang-kadang kekecewaan membuat kita, menutup kita untuk masuk dalam kepedulian-kepedulian yang ada. Tapi hari ini saya mau mengatakan, dari semua hal yang menghambat kita untuk menjadi peduli, lihatlah kepada hati Bapa yang memiliki compassion,
humility, dan faithfulness. Di mana hati manusia adalah uncompassion, unhumility, dan unfaithfulness. Hari ini kita harus mengubah hati manusia itu menjadi sama seperti hati Bapa. Kadang-kadang tidak mudah untuk mengubah ini. Kadang-kadang tidak mudah untuk membuat pemahaman tentang kepedulian. Tetapi mengubah hati manusia untuk menjadi sama seperti hati Bapa, memang itu membutuhkan satu pengorbanan yang luar biasa. Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan Roh Kudus dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Menjadikan hati manusia menjadi hati yang baru. Dari hati yang tidak peduli menjadi hati yang peduli. Menjadi hati yang keras menjadi hati yang lembut. Saya punya dua barang. Ada satu yang namanya ubi. Ada satu yang namanya telur. Saudara mau pilih mana? Ibu ini pilih hati, pilih ubi atau telur. Ini enak dia ini. Ubi digoreng, telur di. Kayaknya dua-duanya enak. Kayaknya kita harus memiliki dua-duanya. Tahukah saudara bahwa ini adalah hati kita? Tahukah saudara bahwa ini adalah hati kita? Hati kita seperti ubi, dan kadang hati kita seperti telur. Satu kali ubi dan telur ini dimasukkan ke dalam kuali atau apa namanya ini? Panci loyang yang disebut dengan kepedulian. Hati yang adalah hati seperti ubi dan hati yang seperti hati telur ini direbus di dalam panci kepedulian. Kita ditempa hati kita di dalam panci kepedulian. Ketika sudah waktunya matang, apa yang terjadi? Bagaimana telur ini? Ketika dia direbus, dia tetap memiliki cangkang yang keras. Di dalamnya yang tadinya cair, kemudian menjadi keras. Ubi, ketika dia keras, dia menjadi keras. Ketika dia berada di dalam loyang kepedulian, dalam luarnya menjadi lembut, dalamnya pun menjadi lembut. Kita perlu masuk dalam loyang kepedulian. Kemudian kita harus keluar. Apakah harus menjadi telur yang memiliki pribadi yang keras dan hati yang keras, atau menjadi ubi yang tadinya hatinya keras, kemudian masuk dalam loyang kepedulian, kemudian menjadi lembut. Tuhan Yesus memberkati. Amin.